Halo Sobat Cukai, perkenalkan, namaku Mbak Kenang. Oh iya, mulai bulan Juli 2020 ini, di kantor Bea Cukai Semarang dalam perekaman dan pelaporan barang kena cukai berupa MMEA dan EA sudah dilakukan secara online loh Sobat Cukai. Jadi, agar Sobat Cukai tidak perlu datang ke kantor kami, Mbak Kenang mau memberitahu Sobat Cukai tentang bagaimana tata cara penggunaan aplikasi cukai online. Pertama-tama, sebelum dapat menggunakan aplikasi cukai online, Sobat Cukai harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada portal pengguna jasa. Silakan Sobat Cukai menuju website customer.beacukai.go.id. Selanjutnya, Sobat Cukai dapat mengklik menu pendaftaran user baru. Setelah itu, Sobat Cukai isikan kolom-kolom dengan data yang benar. Pada halaman depan portal pengguna jasa, klik tombol pendaftaran user baru. Setelah itu, untuk jenis user, isikan sesuai usaha sobat. Di sini misalkan Mimin punya usaha dagang MMEA. Jadi, Mimin pilih opsi perusahaan. Lalu, untuk jenis identitas, pilih opsi NPWP 15 digit dan isikan NPWP-nya tanpa tanda baca ya. Lalu, klik ambil data pajak. Nanti, kolom di bawahnya akan terisi otomatis. Untuk nomor fax, bisa sobat strip jika tidak ada. Lalu, isikan alamat website perusahaan sobat. Selanjutnya, isikan alamat email perusahaan dan pastikan alamat email tersebut aktif dan benar karena akan digunakan untuk aktivasi akun sobat nanti. Selanjutnya, isikan data PIC perusahaan atau PIC yang nantinya akan mengurus perekaman dan pelaporan. Setelah terisi semua, isikan username dan password akun yang nanti akan sobat gunakan. Tuliskan kata kunci, lalu sebelum klik submit, pastikan semua data sobat terisi dengan benar ya. Terutama alamat email perusahaan, karena akan digunakan untuk aktivasi akun. Setelah yakin benar, maka sobat bisa klik submit dan data yang sobat isikan tadi akan terkirim ke Bea Cukai. Setelah akun Sobat Cukai teraktivasi, Sobat Cukai akan mengisi formulir registrasi yang nantinya sebagai berkas yang diajukan ke kantor kami.
Setelah formulir tersebut sudah terisi, silakan Sobat Cukai cetak. Selanjutnya, Sobat harus menyampaikan surat permohonan akses cukai online dengan lampiran berkas antara lain. Yang pertama, bukti formulir registrasi cukai online yang sudah tercetak tadi dan telah ditandatangani oleh pemilik dan diberi stempel perusahaan. Yang kedua, surat keputusan pemberian NPP BKC. Yang ketiga, piagam NPP BKC. Yang keempat, surat penomoran NPP BKC untuk pelayanan dengan sistem aplikasi di bidang cukai atau NPP BKC 10 digit. Dan yang terakhir, NPWP pemilik dan NPWP perusahaan. Setelah mengajukan permohonan, Sobat akan mendapatkan surat keputusan yang berisi kontrak perjanjian. Lalu, Sobat Cukai secara resmi sudah dapat menggunakan aplikasi cukai online dengan username dan password yang Sobat Cukai daftarkan. Setelah login pada akun Sobat Cukai silahkan mengklik menu cukai online di sebelah kiri dan akan muncul portal halaman depan sistem aplikasi cukai online. Klik tombol Sign in Register User, lalu masukkan username dan password akun Sobat. Setelah itu, klik Sign in. Setelah masuk, klik menu cukai online di sebelah kiri. Nantinya akan muncul halaman depan sistem aplikasi cukai online. Di sini terdapat beberapa menu seperti merek, CK5, CK6 yang terdiri dari rekam merek CK6, rekam CK6, LACK10 dan LACK11. Dari beberapa menu tersebut, Mbak Kenang akan jelaskan sedikit nih fungsi dari menu-menu yang ada pada aplikasi cukai online. Jadi, pemasukan dan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan tersebut dengan dilindungi dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai, yaitu CK5. Pada menu ini, Sobat Cukai diharuskan merekam semua merek barang kena cukai yang Sobat akan jual nanti. Silahkan Sobat mengklik menu rekam merek CK6 di sebelah kiri. Lalu, carilah merek-merek dari tiap MMA yang Sobat miliki. Misalkan Mimin mau mencari soju merek Chemical, lalu klik Enter. Setelah muncul beberapa pilihan, silahkan pilih jenis yang sesuai dengan yang Sobat miliki. Bisa dilihat dari kadar, golongan, dan isi. Lalu klik jenis MMA yang sesuai, dan klik tombol tambah merek CK6 berwarna biru di pojok kanan. Nanti merek MMA Sobat akan terekam di bar daftar merek di sebelah kanan. Lalu selanjutnya CK6. CK6 digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya. Pengusaha penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran yang melakukan pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya ke tempat lain di peredaran bebas dengan kadar berapapun dalam jumlah lebih dari 6 liter wajib dilindungi dengan dokumen CK6. Tapi, untuk tempat penjualan eceran yang melakukan pengangkutan MMA wajib dilengkapi CK6 apabila kadarnya lebih dari 5% dan jumlahnya lebih dari 6 liter. Ingat ya sob, lebih dari 6 liter wajib rekam CK6.
CK6 ini wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi penyalur atau tempat penjualan eceran setiap bulan paling lambat pada hari ke-10 bulan berikutnya ya sob. Jangan sampai kena denda. LACK10 digunakan oleh pengusaha pabrik yang barang kena cukainya musnah atau rusak sebelum diberitahukan sebagai barang kena cukai yang selesai dibuat. Ingat ya sob, LACK10 hanya untuk pengusaha pabrik. Selanjutnya, sobat harus melakukan pencatatan jumlah barang kena cukai yang musnah atau rusak dan menyampaikan LACK10 setiap bulan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan catatan atau pembukuan. Laporan ini digunakan sebagai dasar tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang musnah atau rusak. Untuk sobat pengusaha pabrik yang akan melakukan rekam LACK10, silahkan klik tambah LACK10. Setelah muncul kolom isian, silahkan isi data. Untuk periode, pilihlah bulan dan tahun yang akan dilaporkan. Untuk bagian rincian, silahkan isikan sesuai data barang. Untuk kolom jenis barang, silahkan sobat isi jenis MMA beserta golongan, kadar, dan jumlah isinya. Lalu, tuliskan sebab MMA tersebut rusak. Setelah itu, tuliskan jumlah barang yang rusak untuk jenis MMA tersebut. Untuk kolom keterangan, sobat bisa kosongkan, lalu jika sudah, sobat bisa klik simpan. Setelah selesai menginput semua barang yang rusak dan telah diteliti kebenarannya, maka sobat bisa klik tombol kirim LACK10. LACK11 merupakan laporan sediaan barang kena cukai. LACK11 ini wajib disampaikan setiap 3 bulanan sebagai rekapitulasi hasil pencatatan dan paling lambat dilaporkan tanggal 15 pada bulan setelah 3 bulanan pencatatan. Untuk merekam LACK11, silakan sobat klik tombol tambah LACK11. Setelah muncul kolom isian, silakan isikan data dengan benar. Untuk periode, silakan isikan periode triwulan yang akan dilaporkan. Lalu, pada isian detil BKC, untuk satuan BKC, silakan pilih opsi kemasan, dan nanti pada kolom keterangan, silakan sobat ketikkan kemasan botolan apabila MMA sobat dikemas dalam botol. Lalu, pada kolom jenis MMA, klik tombol loop berwarna biru, nanti akan muncul daftar merek yang sobat telah rekam sebelumnya. Lalu klik 2 kali pada jenis MMA-nya. Nanti, beberapa kolom di bawahnya akan terisi secara otomatis. Pada kolom HJE, apabila belum terisi, silahkan isi sesuai harga yang sobat akan jual. Pada kolom sebelah kanan, silahkan isi jumlah sediaan barang seperti saldo awal, pemasukan, pengeluaran, BKC yang musnah, dan nantinya untuk kolom saldo akhir akan terisi secara otomatis. Setelah data yang terisi sudah pasti kebenarannya, lalu klik simpan. Silahkan sobat ulangi untuk jenis merek MMA yang lainnya.
Apabila sudah semua, sebelum sobat kirim, pastikan data yang diisi sudah benar ya. Apabila sobat merasa ada yang salah, sobat dapat menghapus atau mengedit data yang telah tersimpan tadi dengan cara klik jenis MMA yang akan diedit, lalu klik kanan, nanti akan muncul opsi edit atau hapus. Setelah benar, sobat bisa klik tombol kirim di paling atas. Apabila sudah terkirim, data yang sobat isikan tadi tidak dapat diedit lagi ya. Ingat, jika sobat merasa ada merek yang sobat input salah, sobat dapat menghapusnya dengan cara pada daftar semua merek, cari merek yang menurut sobat salah, lalu klik merek tersebut. Selanjutnya, klik delete merek CK6 pada pojok kanan atas berwarna biru. Nanti akan muncul pop-up dialog box, lalu klik OK. Setelah itu, data merek yang salah telah terhapus. Setelah sobat hapus merek, jangan lupa untuk merekam merek yang benar sesuai data sobat ya. Ada cara lain untuk merekam LACK11 loh, yaitu dengan cara seperti ini. Berdasarkan merek yang telah terekam ini, silahkan sobat klik pada menu merek, lalu klik download merek MMA. Pada jenis periode, silahkan pilih opsi merek aktif, lalu klik download format Excel LACK11. Setelah terdownload, lalu sobat buka file tersebut. Pada Excel tersebut, berisi semua merek yang telah sobat rekam. Lalu sobat hanya perlu mengedit pada kolom satuan, HJE apabila belum terisi, lalu pada kolom saldo awal, pemasukan, pengeluaran, BKC yang musnah, dan juga saldo akhir. Untuk kolom keterangan bisa sobat kosongkan, dan untuk kolom yang lain silahkan sobat diamkan saja ya. Apabila data telah sobat input, lalu sobat klik save. Lalu balik lagi pada halaman LACK11, silahkan sobat klik tambah LACK11. Lalu pilihlah periode pelaporan.
Setelah itu, sobat cari tulisan, upload rincian uraian. Lalu, sobat klik tombol loop berwarna biru untuk mencari file Excel yang sobat isi tadi pada folder yang sama seperti saat sobat download format tadi ya. Setelah terpilih, lalu sobat klik upload berwarna merah dan data sediaan barang telah terekam pada sistem. Silahkan sobat teliti terlebih dahulu. Setelah semua benar, maka sobat bisa klik kirim di bagian paling atas ya. Sudah paham belum sobat? Nah, jangan lupa untuk lapor ke kantor ya sobat, supaya tidak kena penalti dan tidak bayar denda. Nah, Mbak Kenang mau pantun sedikit nih. Hari Raya makan opor, waktunya silaturahmi dan berkumpul. Terima kasih sobat sudah lapor. Semoga bisnis lancar dan uang kumpul. Sampai jumpa.